Namun di tengah malam, sayup terdengar pelan sekali. Jambrong menangis karena teringat ayahnya. Andai saja ayahku seperti ayahmu, Mat. Dan maafkan aku karena cemburu padamu. Jambrong merasakan suatu perasaan yang bersalah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa aku punya perasaan iri dan cemburu kepada sahabat baikku? Komik digital, Mat Petir, ABG. Part 7, Pengaruh Buruk. Jambrong merasakan gundah, tak tahu harus bercerita kepada siapa. Pagi hari menuju sekolah, SMP Kota Hutan Betonia. Apa kabar, Brong? Masih suka menghayal jadi superhero sama si Mat Petir? Kamu siapa sih? Aku Imo. Aku takjub waktu lihat kalian berdua bisa ngalahin gengnya si Tony retak. Maksud kamu apa nih? Aku lagi malas banget nih basa-basi saat ini. Nggak ada maksud apa-apa sih. Cuma aku sering lihat kamu. Kayaknya kamu punya potensi lebih. Ya menurutku, kalau dalam dunia superhero, kamu terlihat kayak cuma bayangan superhero aja, bro. Kayak si Mat Petir yang jadi Batman. Ya kamu cuma jadi Robin aja. Tampil sebagai pelengkap. Kamu kenapa sih kita kenal juga enggak? Main nyerocos aja komentar tentang aku dan Mat Petir. Apa mau pagi-pagi kena jitak ya kamu? Jambrong merasa jengkel sekali dengan perkataan Imo, seorang siswa SMP Hutan Betonia yang ia tidak kenal. Jambrong pun mempercepat langkahnya menuju sekolah, meninggalkan Imo di belakang. Ayo Brong, kita semangat ke gedung olahraga. 1, 2, 1, 2, 1, 2, semangat! Ayo kita balapan lari, Brong. Aku yang sampai duluan, Brong. Akulah, Mat! Mat Petir tidak sengaja menabrak Sinta. Maaf ya, Sinta. Aku gak sengaja. Aku nggak apa-apa kok. Aduh. Duh, mulai deh. Aduh, kurang ajar. Maaf ya, Brong. Gak kelihatan. Soalnya gelap kayak bayangan. Ini orang dari tadi pagi, bikin masalah terus aja sama aku. Part 8, Nasi Goreng Petir. Sabar, Brong. Udah gak bisa sabar aku sama nih orang, Mat. Ya elah, itu aja ngambek. Kayaknya lebih baik kamu jauh-jauh deh. Gak tahu kenapa, tapi aku juga merasa emosi samamu. Sudah beres, Mat. Hehehe. Gak gitu juga, Brong. Kita gak boleh main cita orang sembarangan. Tapi kan kepala aku juga sakit, Mat. Iya, aku tahu. Yuk kita pulang aja. Udah ya, Brong. Jangan marah lagi. Iya, Shinta. Di posko superhero, Kalau di posko superhero kita tuh, rasanya tenang ya. Iya gak ada yang bikin kesal, Mat, kayak si bocah bemo itu. Oh iya, ibuku kan lagi di rumah nenek. Kita makan malam apa nih? Terserah kamu aja, Mat. Gimana kalau kita masak sendiri aja? Serius kamu, Mat? Kita kemarin masak mie instan aja kagak beres. Kali ini kita minta bantuan profesional lah. Maksudmu, gimana, Mat? Kita minta bantuan Shinta aja. Biar dia yang milih bahan makanan, lalu ngajarin kita cara masak yang benar. Aku kok merasa ide kamu untuk misi kali ini sepertinya ada udang di balik bakwan ya, Mat. Itu pikiran kamu aja, Brong. Senang deh kalian minta bantuan aku. Karena memang untuk urusan masak, aku ahlinya. Nah guys, sekarang kita harus borong bumbu ini semua. Tapi Shinta, kita kan cuma mau bikin nasi goreng. Apa ya harus beli bumbu sebanyak itu? Betul, Shinta. Itu kayaknya kebanyakan banget deh. Kalian meragukan aku. Wow, tenang Shinta. Kami akan ikuti semua saran kamu. Betul gak, Brong? Iya, aku ikut kata Mat Petir aja deh. Bagus. Kalau gitu, ayo kita ke rumah.
sesi belanjanya sudah selesai. Apa aku bilang, Mat? Nggak semua idemu itu bagus. Ya, jangan berisik deh. Part 9, lelah dan curiga. Mereka pun sekarang sudah di dapur rumahnya Mat Petir dan langsung mendapatkan pelajaran masak dari Shinta. Oke, sebelum masak kalian wajib pakai apron dulu ya. Apa gak ada warna lain, Shinta? Iya betul, Shinta. Aku malu banget nih. Masih mau bantah? Siap, Chef. Siap, Chef. Langsung kerjakan. Bagus. Kalian selesaikan potong bawang dan sayuran dulu ya. Aku mau beli buah dulu. Shinta galak juga ya, Brong, kalau urusan masak. Tapi masih manis sih. Hahaha. Hehehe, iya juga sih. Mumpung Shinta nggak ada, ayo kita tunjukin kemampuan masak tingkat dewa, Chef Jambrong dan Mat Petir. Gasken, Brong. Masukin semua bumbu dan sayurnya, Mat. Siap, Brong. Seperti kita duga bersama, kekacauan pun terjadi di dapur rumah Mat Petir. Dan Shinta pun kembali ke rumah. Lihat, Shinta. Ini hasil masakan kami yang kami namakan nasi goreng petir. Misi selesai, Chef. Apa yang kalian lakukan sampai dapur hancur lebur seperti ini? Ada tamu, Mat. Si siapa ya? Mat, ini ayah dan ibu. Bukakan pintu ya, Mat. Waduh. Pagi hari. Aku masih capek banget, Brong. Iya, aku juga masih capek banget, Mat. Gara-gara ide masak kamu, Mat. Kita bersihin dapur berantakan lama banget. Iya, maaf. Besok-besok kita beli makanan siap saji aja lah ya. Mat Petir kemana ya? Jambrong mencari Mat Petir ke setiap sudut sekolah. Sampai akhirnya, dia melihat Mat Petir sedang berbicara seru dengan Shinta. Mereka lagi ngobrol apa ya? Kok seru banget kayaknya. Jambrong terus mengikuti Mat Petir dan Shinta secara diam-diam, tanpa sepengetahuan mereka. Lalu tiba-tiba Imo melihat Jambrong bertingkah aneh, lalu menyapa Jambrong yang bersembunyi di balik dinding. Kamu lagi ngapain, Brong? Jangan sekarang. Aku lagi tidak punya waktu ngeladenin kamu, Bemo. Setelah melihat sekeliling, akhirnya Imo tahu bahwa Jambrong sedang memata-matai Mat Petir dan Shinta. Dan Imo mulai penasaran. Ada apa di antara mereka? Part 10, bukan rahasia lagi. Wah, ternyata kamu benar-benar mendalami peran kamu sebagai bayangan Mat Petir ya. Kamu benar-benar gak kapok ya, Bemo. Terus-terusan ganggu urusanku. Kamu itu lagi pengen tahu, Mat Petir, jadian sama Shinta apa enggak? Atau jangan-jangan kamu suka juga sama Shinta? Ini bocah demen banget nyari benjol sama aku. Lalu Jambrong berlalu meninggalkan Imo, kembali mengikuti Mat Petir dan Shinta. Dia lucu banget ya. Pokoknya seru banget. Aku kirim pesan ke Jambrong dulu ya, Shinta. Jambrong menerima pesan teks dari Mat Petir yang memintanya untuk datang ke posko superhero. Namun Jambrong merasa bingung kenapa Mat Petir mengajaknya ke posko superhero, sedangkan dia saat ini sedang bersama Shinta. Apakah Mat Petir akan mengajak Shinta ke posko superhero, tempat yang selama ini merupakan rahasia bagi mereka berdua semenjak mereka kecil? Kendati demikian, meski hatinya penuh keraguan, dia melangkah menuju posko superhero untuk menemukan jawabannya. Tempat ini adalah rahasia kita berdua, bro. Di mana orang lain tidak boleh tahu. Dan ini adalah lambang persahabatan kita. Namun kenyataannya berkata lain. Dia melihat dengan matanya sendiri. Mat Petir dan Shinta sedang bersama di posko superhero. Jambrong berjalan meninggalkan posko superhero sore itu
di bawah rintik hujan. Saat ini aku merasakan tak ingin lagi selalu berada di dekatmu, Mat Petir sahabatku. Untuk itu maafkan aku. Jambrong merasakan kecewa yang sangat dalam. Ia merasa Mat Petir sudah mengingkari perkataannya sendiri. Sebuah rahasia kecil sepele yang selama ini Jambrong anggap sakral. Port 11, aku bukan bayanganmu. Pokoknya di mana dan kemanapun ada Mat Petir, pasti di situ ada Jambrong. Brong, tunggu. Brong, kamu kemana aja? Semalam kata ayah dan ibuku, kamu pamit pulang dulu mau temui ibumu ya? Kemarin aku juga tunggu kamu di posko sampai sore, tapi kamu gak datang-datang. Bisa-bisanya kau bicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Mat. Aku tidak mengerti maksudmu, Brong. Aku melihat kau membawa Shinta ke posko superhero, Mat. Tempat rahasia yang kita ikrarkan dari kecil. Seketika itu Mat Petir sadar akan kesalahannya. Aku pikir kau akan senang bila ada Shinta di posko, Brong. Dasar kau ini, Mat. Tanpa disadari Mat Petir, ternyata perkataannya telah membuat Jambrong tersinggung dan marah. Lalu, tiba-tiba, Jambrong melayangkan satu pukulan ke arah wajah Mat Petir. Namun Mat Petir menghindari pukulan tersebut. Mat Petir bergerak refleks melayangkan satu pukulan ke Jambrong, membuat Jambrong terhempas dan terjatuh. Apa yang telah aku lakukan? Maafkan aku, Brong. Jambrong pun kembali berdiri dan mendorong Mat Petir. Cukup sudah. Kisah Mat Petir dan Jambrong akan berakhir sampai di sini. Karena aku bukanlah bayanganmu. Aku pun sudah muak dengan hidupmu yang sempurna. Aku tidak mau berteman dengan seorang pengkhianat seperti kau. Mungkin kita harus pilih jalan masing-masing untuk menjadi dewasa sekarang, Mat. Karena perihal superhero itu tidak pernah ada di dunia nyata. Seharusnya tadi ku terima saja pukulan Jambrong, mungkin hanya sakit sebentar saja, tapi perkataan Jambrong sungguh benar-benar membuat dadaku sesak. Port 12, aku sang pengkhianat. Aku tidak mau berteman dengan seorang pengkhianat seperti kau. Mungkin kita harus pilih jalan masing-masing untuk menjadi dewasa sekarang, Mat. Karena perihal superhero itu tidak pernah ada di dunia nyata. Mat, apa semua karena salahku? Bukan Shinta, Jambrong benar akulah yang sudah mengkhianati dia. Aku yang sudah ingkari perkataanku sendiri. Namun aku mengerti apa maksudmu kemarin, Mat. Aku tahu sekali, tidak ada orang lain yang peduli dan sayang kepada Jambrong seperti dirimu. Meskipun harus sembunyikan perasaanmu dan kita berdua. Kamu sahabat yang baik, Mat. Jangan pernah lupakan itu. Sepi rasanya hari tanpamu, Mat. Namun aku harus terbiasa tanpamu. Ada orang juga sepertinya di sini. Walah, ternyata ada kau di sini, Bemo. Ternyata kamu suka nyampah sembarangan ya. Pantesan kamu itu nyebelin banget. Kamu di sini mau ganggu aku lagi? Jangan kegiran, Brong. Dari dulu aku selalu nyendiri di sini. Yang aneh tuh, tumben banget kamu ada di sini, Brong. Apa udah nemuin jawaban dari hasil main detektif-detektifan kamu kemarin? Nih anak ngeselin dan sok tahu banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir dari awal ketemu, semua omongannya bener banget apa yang ku alami. Idih, kok aku malah takjub sama si Bemo ini? Kamu sering mata-matai aku ya? Ya ilah, Brong. Semua orang juga tahu kali tentang kamu. Maksudmu apa, Bemo? Dari kecil, kamu udah sama Mat Petir terus.
Kayak nggak bisa bertahan aja kalau nggak ada dia. Aku kasih tahu ya sama kamu, Bemo. Mulai saat ini Jambrong yang baru akan tunjukin ke semua bahwa bisa tangguh meski sendiri tanpa mat petir. Aku nggak yakin. Sebagai permulaan, kan biasanya setiap abis bicara sama kamu, selalu berakhir aku bikin benjol kepalamu. Untuk kali ini, aku nggak bikin kepalamu benjut-benjut. Waduh, kayaknya beneran nih berubah. Jambrong selalu konsisten, Bemo. Namaku Imo, bukan Bemo Brong. Kamu lebih pantas dipanggil Bemo. Komik digital, Mat Petir, ABG. Part 13, Raja Jalanan. Kangen banget rasanya sama hari-hari penuh kekonyolan dan petualangan bareng Jambrong. Makasih, Ayah. Masih pagi kok udah melamun, Mat? Iya ya, aku lagi malas ngapa-ngapain. Daripada bengong, mending bantu ayah yuk, Mat. Bantu apa ya? Kamu ingat nggak cerita si Raja Jalanan? Wih, ternyata itu kisah Ayah. Gak nyangka aku. Ayah zaman dulu berasa mirip kayak bintang film Mandarin, Andi Galau, Mat. Kita ganti oli dan busi dulu, Mat. Oke ya. Ayah yang ganti busi, kamu buka pembuangan oli mesin. Siap, Komandan. Buka dulu cover bodinya, lalu buka baut pembuangan olinya di mesin. Waduh, Ada apa, Mat? olinya muncrat ke muka aku ya. Hahaha, ada-ada aja kamu, Mat. Oh iya ya, dulu waktu jadi raja jalanan, banyak dong gadis-gadis yang naksir. Hush, pelan-pelan ngomongnya, Mat. Kalau ibumu dengar, bisa bahaya nih, ayah. Bukannya sombong, Mat. Biar begini, dulu banyak yang naksir ayah, Mat. Hehehe. Tapi ayah cuma jatuh cinta sama ibumu. Waduh, jadi nostalgia nih, ayah. Bu, Ayah lagi nostalgia nih. Nih anak, semprul kamu, Mat. Hahaha. Brong, bisa main alat musik? Wah, kamu meremehkan aku, Bemo. Kamu mau lagu, trash, metal, pop, keroncong, dangdut. Aku gaskan semua, Bemo. Wih, ayolah kita tes. Kita mau kemana nih, Bemo? Ke tempat tinggal aku lah. Tadi katanya mau ngetes skill musik aku. Iya, di tempatku ada alat musik kok, Brong. Palingan kamu punyanya bass betot sama kecerekan doang ya, Bemo. Hahaha, sembarangan kamu. Tuh lihat, Brong. Widih, Bemo, gak nyangka aku. Biasa main apa kamu, Brong?